Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. Halo guys, ketemu lagi guys. Selamat tahun baru ya. Kita hari ini sudah memasuki tahun baru 2024. Dan semoga di tahun 2024 ini segala rencana, segala aktivitas kita berjalan dengan lancar dan semua kita menjadi orang-orang yang sukses dan yang jomblo cepat dapat pasangan ya. Yang belum bekerja, saya doakan segera dapat pekerjaan yang layak, yang sesuai dengan harapan. Dan pastinya kita semua dan keluarga di rumah, semua dalam keadaan sehat-sehat selalu. Dijauhkan dari segala sakit penyakit ya. Kita juga selalu dijauhkan dari segala macam mara bahaya. Dan pastinya juga kita semua selalu dilimpahkan berkat rezeki oleh Tuhan kita yang Maha Kuasa. Dan terima kasih ya buat dukungan kalian selama tahun 2023. Mohon maaf jika ada salah-salah saya ya di tahun 2023, dan kita buka lembaran baru di tahun 2024 ya. Sekali lagi saya ucapkan banyak-banyak terima kasih buat semuanya. Terima kasih ya. Kita tahu kan kapal Pinisi itu adalah kapal dari bangsa kita kan, bangsa Indonesia. Dan kalau saya baca di sini ya, kapal Pinisi itu pertama kali dibuat oleh suku Konjo yang bermukim di Kabupaten Bulukumba ya. Nama Pinisi berasal dari dua kata picuru yang berarti teladan yang baik dan binisi yang berarti ikan yang kecil dan lincah. Nama ini diberikan oleh raja mereka pada saat itu untuk menghormati penemuan pelaut tersebut. Tapi kalau kita lihat orang-orang Malaysia ya, profesor-profesor Malaysia, jelas-jelas banget kan. Seenak udelnya aja ya mengklaim bahwa kapal Pinisi itu berasal dari mereka. Untuk lebih jelasnya lebih baik kita langsung tonton ya videonya ya guys ya. Dan video ini guys ya saya ambil dari Jack Samuel TV. Nanti linknya saya taruh di deskripsi. Dikunjungi ya guys ya, di subscribe. Oke, tidak usah berlama-lama ya, langsung saja kita tonton videonya. Ya, jumpa lagi guys. Tadi adalah statement dari profesor dari Malaysia yang mengatakan bahwa kapal kita orang Melayu ya, maksudnya mereka, bahwa kapal Pinisi adalah kapal pertama kita orang Melayu. Apakah itu benar guys? Saya juga jadi ketawa mendengar statement yang dilakukan oleh profesor ini. Iyalah. Karena setahu saya, dari saya belajar mengenai sejarah pembuatan kapal Pinisi, itu kan kapal yang dibuat di Indonesia, tepatnya di daerah Sulawesi Selatan, Kabupaten Bulukumba, yang tepatnya berada di 3 desa, yaitu Desa Tanah Biru, Desa Bira, dan Batu Licin. Kapal Pinisi ini sudah ada sejak 1500-an di Indonesia dan sering digunakan oleh pelaut dari Konjo, Bugis, dan Mandar asal Sulawesi Selatan untuk mengangkut barang. Apakah memang orang Sulawesi Selatan ini adalah orang Melayu? Sedangkan dari data yang saya dapatkan bahwa suku-suku yang ada di Indonesia, suku Bugis itu termasuk suku yang berbeda dengan bangsa Melayu atau suku Melayu. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Mari kita dengarkan lebih jelas statement yang dikemukakan oleh profesor tersebut. Kapal kita yang pertama, kapal orang Melayu yang pertama, setuju atau tidak, bernama Pinisi. P-I-N-I-S-I. Ini P-I-N-I-S-I. Bacanya gimana guys? Pinisi bukan itu bacanya. Orang Phoenician sudah berhubung dengan orang Melayu. Itu je poin yang saya nak pergi. Telah berhubung dengan orang Melayu, dan orang Melayu pandai belayar kan? Pandai tengok bintang tanpa memerlukan kompas. Mereka berdasarkan kepada percikan air. Percikan air dan laluan burung-burung. Dan tengok dia sudah menggunakan juga bintang. Daripada mana mereka? Daripada bangsa ini. Justru kapal kita pertama bernama Pinisi. Itu.
Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Jadi guys, itu statement yang dilakukan atau dilontarkan ya oleh profesor yang dari Malaysia, Ibu Yaakob ya. Ini yang saya heran, kenapa mereka masih mengakui warisan budaya nenek moyang bangsa Indonesia. Padahal jelas-jelas bahwa mereka bukan bagian dari bangsa Indonesia. Mereka adalah negara Melayu yang ada di Semenanjung Malaka di sana. Sedangkan kita ini kan terdiri dari berbagai macam suku. Yang jelas-jelas bahwa suku dari bangsa Melayu itu berbeda dengan suku Bugis. Karena suku Bugis inilah yang membuat kapal tersebut. Bagaimana mungkin suku Bugis ini disebutkan bahwa mereka adalah bangsa Melayu? Melihat kepada warisan nenek moyang kita, di mana kita teringat akan lagu Nenek Moyangku Seorang Pelaut. Ini terbukti bahwa kalimat tersebut bukan dikarang-karang, tapi memang kenyataan. Ada buktinya. Ya, betul. Jadi dari zaman dahulu kala di tahun 1500-an, Indonesia sudah mempunyai kapal yang cukup bagus ya untuk berlayar kemana saja dalam mengangkut. Indonesia ini kan sudah hebat mulai dari zaman dahulu ya guys ya. Kita juga punya itu namanya Jung Jawa ya kan, sebuah kapal besar. Mereka juga mengklaim itu kapal Jong Jawa. Malaysia kan nggak ada, jadi semua yang ada di Indonesia ini diklaim aja, asik diklaim. Apa sih yang kalian inginkan sebenarnya? Kapal ini dibuat secara tradisional oleh masyarakat yang ada di 3 desa tadi, yaitu Desa Tanah Biru, Desa Biru, dan Desa Batu Licin yang berada di Kabupaten Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini sangat jauh sekali dari daerah Jazirah Malaysia di sana. Semenanjung jiran itu. Jauh banget. Jadi kalau diakui sebagai kapal Melayu, saya rasa ini sangat jauh sekali. Tidak ada hubungannya. Karena kapal penisi ini kan ada di Indonesia sejak tahun 1500 dan digunakan oleh pelaut Konjo, Bugis, dan Mandar asal Sulawesi Selatan. Bukan dilakukan oleh orang Melayu untuk mengangkut barang-barang. Bukan. Jadi kapal ini adalah kapal yang dibuat atau digunakan untuk perdagangan ya. Dinamakan kapal penisi. Kapal penisi ini sangat mudah dikenali di perairan. Ciri khasnya tersebut dilihat dari penggunaan 7-8 layar serta 2 tiang utama pada bagian di depan dan belakang kapal. Selain itu, kapal tradisional Indonesia ini juga terbuat dari kayu. Umumnya ada 4 jenis kayu yang biasanya digunakan untuk membuat kapal penisi ini, yaitu kayu besi, kayu biti, kayu kandole atau punaga, dan tentunya kayu jati. Proses pembuatan kapal penisi terbagi dalam 3 tahap. Pada tahap pertama dimulai dari penentuan hari baik untuk mencari kayu untuk membuat kapal penisi tersebut. Biasanya hari baik mencari kayu jatuh pada hari ke-5 atau ke-7 pada bulan pembuatan kapal. Pemilihan hari ini melambangkan rezeki yang ada di tangan dan selalu mendapat rezeki. Tahap kedua pembuatan kapal penisi masuk ke proses menebang. Tersebut kemudian dirakit menjadi setiap bagian kapal penisi. Tahap kedua inilah yang memakan waktu lama, bahkan hingga berbulan-bulan. Pada tahap ketiga adalah proses peluncuran kapal penisi ke laut. Namun sebelum diluncurkan, biasanya diadakan upacara maceratopi atau menyucikan kapal penisi. Upacara ini ditandai dengan kegiatan menyembelih sapi atau kambing. Dengan perhitungan jika bobot kapal kurang dari 100 ton, maka yang disembelih adalah kambing.
Sedangkan kalau di atas 100 ton berarti sembelih sapi. Itu sebabnya rangkaian pembuatan kapal penisi melambangkan nilai filosofi tersendiri, yakni nilai untuk bekerja keras, kerjasama, keindahan, hingga menghargai alam. Tak heran kalau kapal penisi masuk dalam warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada tahun 2017 lalu. Itulah guys sedikit informasi mengenai kapal penisi yang adalah warisan budaya bangsa Indonesia, bukan budaya Melayu. Oke, jika kalian suka dengan video ini bisa kalian like, komen, dan tentunya subscribe. Dan jangan lupa untuk ikuti terus informasi-informasi mengenai kemajuan Indonesia dan hal-hal lain yang perlu kita luruskan, sehingga kekayaan alam atau budaya Indonesia tidak hilang. Ya. Terima kasih dan salam sehat selalu buat kalian semua. Itu tadi ya guys ya. Sama-sama kita sudah dengar dan jelas ya di sini penjelasan dari abang kita ini ya. Proses pembuatannya juga akan melalui 3 tahap ya, dan akhirnya jadilah kapal pinisi. Dan semua itu butuh proses ya, butuh hal-hal yang ada kesakralannya juga di situ kan, ada seninya juga, ada makna dari pembuatan kapal tersebut ya kan. Bukan sembarangan juga kapal pinisi ini dibuat. Tetapi seenak udelnya Profesor Malaysia ini mengklaim kapal pinisi milik dari mereka itu loh. Kan nggak menghargai betul. Sampai kapan nih orang-orang seperti ini akan ada di Malaysia sana ya? Jadi sampai di sini ya guys ya videonya. Kalau menurut kalian seperti apa nih, kasih komentar ya. Dan terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Sekali lagi selamat tahun baru ya buat kita semua. Tetap semangat, salam sukses buat kita semua.